Di Indonesia selama ini kalau kita nyari HP spek kencang harga miring pasti dong keinget nama Xiaomi. Di sisi lain kalau nyari yang nyaman dipakai dan enak user experience-nya walaupun agak mahalan, biasanya tuh pada milih Samsung. Tapi pernah nggak sih kalian iseng gitu ya kepikiran kira-kira kalau flagshipnya Xiaomi diadu sama mid range-nya Samsung, mending yang mana ya? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Gua bikin video ini sebenarnya karena iseng aja, pengen tahu. Kebetulan nih ada dua HP yang harganya mirip di 6 jutaan. Yang satu Xiaomi, kastanya flagship. Yang satu lagi Samsung, kasta mid to high. So langsung aja kita mulai, dan yang mau sedekah like langsung aja hajar tombol jempol ke atasnya. Semoga teman-teman semua panjang umur, sehat terus, berkah rezeki, enteng jodoh. Amin. So pertama-tama dari boxnya, Xiaomi jauh lebih niat ngedesain packagingnya lebih gede, lebih solid, dan isinya lebih lengkap kap. Anti gores udah dipasangin, casing juga udah disediain, casan dan kabelnya juga dikasih. Nah gimana dengan Samsung? Kita udah sama-sama tahu lah ya, Samsung bilangnya mereka peduli lingkungan, makanya boxnya ini B aja dan lebih gampang dilebur. Terus anti gores, casing, casan itu nggak include. Next, yuk kita cek bentukannya. Xiaomi 12 ini jelas cakep ya, mewahnya juga dapat ya, iyalah HP flagship gitu loh. Pas dipegang, premium bos. Oh ya, di sini kita nggak usah ngomongin soal ukuran ya. Nah, kalau A54 biar kata ini mid range tapi bikinan Samsung nih, warnanya terang tapi cakep nggak norak, feel-nya juga nggak kalah premium. Secara ini sama-sama metal kaca. Cuma Samsung kalah versi Gorilla Glass aja. Tapi gue mau nekenin satu perbedaan mencolok. Di HP flagship terjangkaunya ini Xiaomi nggak bisa ngasih IP rating. Sedangkan Samsung mereka berani ngasih IP68 buat HP mid range-nya. Bahkan A34 yang lebih murah pun punya IP68. Dan yang nggak bosan-bosan gue ucapin tiap bahas HP Samsung, mau entry, mid range ataupun flagship, pilihan casingnya banyak, dari yang jelly case tanpa merek harga 50 ribuan sampai brand terkenal macam Ringke, Nilkin, Casio-Logi, Zeek dan lain-lain itu ada. Tinggal sesuaiin selera dan budget aja. Yang juga nggak kalah menarik disimak adalah bagaimana Xiaomi bikin layar untuk HP flagshipnya. Mereka cukup all out, mulai dari layarnya lengkung, in-display fingerprint, dan spek yang keren kayak panel AMOLED 120Hz, juga dukungan HDR10 Plus sama Dolby Vision. Cakep, udah flagship banget. Tapi berhubung diadunya sama Samsung, biar kata ini cuma mid range, tapi masih bisa ngelawan. Layar jelas ya, kita nggak akan dapat layar lengkung. Tapi urusan speknya ini nggak main-main. Panelnya kita dapat Super AMOLED 120Hz juga, nggak support Dolby, tapi masih ada HDR10 Plus, dan brightness juga lumayan ya, cuma kalah 100 nits aja. Nah ketika gue jajarin buat muter klip HDR dengan 100% brightness, layar Xiaomi terasa lebih terang sedikit aja, tipis aja bedanya. Nah urusan warna jujur gue hampir nggak bisa bedain, tapi begitu nampilin awan ternyata baru ketahuan dynamic range Samsung lebih berasa. Di layar Xiaomi ini agak lebih flat aja ya, putih aja gitu. Dan satu lagi nih soal refresh rate. Di layar Xiaomi ada beberapa apps yang dipaksa jalan 60Hz, contohnya YouTube, karena buat nonton kan memang mubazir ya di atas 60Hz. Tapi kan di YouTube juga ada kegiatan nyekrol. Nah disinilah Samsung unggul karena mereka ngizinin layarnya tetap jalan di 120Hz, nyekrol lebih wus-wus ya rasanya. Nah kebetulan lagi ngomongin soal nonton video, kita bahas speaker juga ya. Speaker Xiaomi secara spek lebih mentereng karena ada embel-embel Harman Kardon. Ya sebenarnya sih sama-sama stereo. Terus juga yang bikin gua salut ini Xiaomi, dia ngasih haptic vibrate asli, enak, empuk parah. Ih bener-bener bikin candu. Dan begitu gua gantian ngetik di A54 lah, vibrate-nya enak juga. Rasa HP mahal, tapi kalau diadu empuk-empukan, gua kayaknya sih masih lebih megang Xiaomi, beda dikit ya. Next kita bahas UI-nya. Kalau bahas UI kayaknya kalian udah pada bisa nebak lah gimana hasilnya. Jadi gua bahas cepat aja. Intinya Xiaomi 12 yang notabene adalah HP flagship
Security patch-nya masih stuck Februari 2023. Kalau A54 ini mendingan dikit ya, udah edisi Maret. Jaminan update OS juga menang Samsung ya. Biar kata dia mid range tapi dijanjiin bakal dapat 4 kali pembaruan versi OS. Kalau Xiaomi 12 ini cuma 3 kali aja. Dan soal kenyamanan, gue masih suka keganggu sama beberapa notif terutama dari Get Apps dan aplikasi cleaner di MIUI. Kalau di One UI ini enak banget, aman tanpa gangguan. Nah selanjutnya gue mau ajak lihat spek hardware-nya. Cuma karena udah jelas beda kasta kedua HP ini, jadi gap performanya jelas jauh ya. Mau dari benchmark Antutu, Geekbench sampai main game beneran juga jelas lebih jos di flagship Xiaomi. Beda kelas lah chipsetnya. Tapi soal kapasitas ini sama ya di 8256. Dan ngomongin baterai, rata-rata HP flagship itu kalah sama mid range. Di sini kondisinya juga sama. Secara raw power dari chipset flagship itu kan lebih gede, lebih rakus daya, ditambah lagi kapasitasnya juga antara dua ini gedean Samsung ya, lebih gede 500 mAh. Cuma kalau urusan ngecas, Samsung kudu gigit jari. Jauh bedanya, 25 lawan 67 watt. Udah gitu, Xiaomi juga bisa wireless charging. Last but not least adalah kamera. Sebenarnya kondisinya agak mirip chipset ya. Sebagus-bagusnya kamera mid range itu bakal susah ngalahin kamera flagship. Yang paling berasa bedanya yang pertama adalah shutter lag. By default motret di Xiaomi 12 itu lebih cepat. Terus post processing juga sama, lebih cepat di Xiaomi 12. Hasil fotonya kalau urusan warna gua lebih prefer Samsung, lebih alami, lebih natural. Apalagi kalau motret kayak dedaunan atau muka orang. Kalau adu detail untuk kondisi cahaya yang proper, si Samsung ini bisa ngasih kesan yang tajam dan terang ya. Tapi sebenarnya ini bisa dibilang karena hasil sharpening yang lebih agresif. Bisa kelihatan kalau kita zoom. Terus juga area fokus Xiaomi itu lebih sempit ya, kayak samping-sampingnya itu ngeblur. Oke, sekarang kita tes perekaman videonya ya. Ini dengan mode steady, sama-sama sudah gua aktifin. Mentok di Full HD 30 fps baik untuk si A54 dan juga Xiaomi 12. Itu bisa lihat ya awannya. Sekarang kita lari. Oke, mana yang lebih stabil menurut kalian? Nah, kalau yang ini di 4K 30 fps. Untuk Samsung ini adalah resolusi tertinggi untuk perekaman video, sedangkan kalau di Xiaomi 12 dia bisa 4K 60 dan bahkan 8K 24 fps. Coba nggak usah gua coba lah ya, karena Samsung kan nggak bisa. Oke sip, tadi kita udah sama-sama ngeliat gambaran gimana sih kalau flagship Xiaomi kita bandingin sama mid range-nya Samsung lewat Xiaomi 12 dan Galaxy A54 yang harganya sekarang di 6 jutaan. Bisa kita lihat kalau Xiaomi memang hebat ya, bisa ngeset harga flagshipnya mereka sampai 6 jutaan, desainnya, layarnya, speknya cakep banget, kamera juga sesuai lah sama harganya. Tapi Samsung juga nggak kalah mantep sih, berani jual mid to high harga 6 jutaan yang dibarter dengan build quality yang bagus, punya IP rating tahan air tahan debu. Terus kalau soal spek dan kamera memang masih kalah ya dari flagship Xiaomi. Tapi kualitas layar, nah ini malah sedikit bisa lebih oke. UI-nya juga lebih nikmat dipakai dan ada jaminan update yang lebih lama. Nah kalau kalian sendiri antara flagship Xiaomi dan mid-range Samsung ini, kalau harganya sama kayak gini ya di 6 jutaan, kalian bakal milih yang mana? Yuk komen ya.